Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah sadisan, wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam ini tidak seperti wasiat-wasiat sebelumnya. Ini lebih pendek. Kalau yang sebelumnya satu lembar setengah. Kalau ini tidak sampai setengah lembar, sangat pendek, sangat singkat. Kemudian wasiat yang ke-7 lebih panjang lagi, sekitar 2 lembar. Nah, makanya pada kajian ini kita akan bahas wasiat yang ke-6 dan insyaallah wasiat yang ke-7 kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sadisan, wasiat yang ke-6. I'lam ayyuhal abd, ketahuilah wahai hamba. I'lam ayyuhal abdus salih al-muti, ketahuilah wahai hamba yang saleh, yang taat. Anna minnatallahi alaika a'zam min minnatihi ala man hurima makhtassaka bihil ibadah. Bahwasanya karunia pemberian Allah kepadamu a'zam, jauh lebih besar dari karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang diharamkan, yang dihalangi, yang tercegah dari mendapatkan apa yang Allah khususkan kepadamu dari ibadah. Perhatikan, jadi karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dari karunia atau nikmat kepada orang yang diharamkan mendapatkan kekhususan sebagaimana yang kita dapatkan, yaitu ibadah. Nah, jadi kalau kita melihat para pelaku maksiat atau orang-orang yang terhalang dari ibadah kepada Allah, terhalang melakukan ketaatan kepada Allah, mereka ini Mereka ini terhalang dari nikmat yang sangat-sangat besar. Maka dalam wasiat ini kita diingatkan,
karunia, keutamaan, nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang ibadah, yang menuntut ilmu, yang menghafal, yang berzikir, itu jauh lebih besar dibanding mereka yang diharamkan, yang terhalang mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Paham? Ketika Allah memudahkan kamu dari ibadah, ketika Allah memudahkan kamu berpuasa, ketika Allah memudahkan kamu berzikir, ini adalah kenikmatan besar yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Karena kalau kamu melakukan hal ini semata-mata petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena Allah menginginkan kamu terbebas dari azab kubur, kamu terbebas dari siksa api neraka. Sehingga Allah berikan kamu petunjuk, Allah berikan kamu hidayah, Allah bimbing kamu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi ahli zikir, untuk menjadi ahli selawat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadamu, melebihi nikmat-nikmat dunia yang lain. Karena kalau kita memiliki kenikmatan dunia, kekayaan, belum tentu kita akan terbebas dari siksa api neraka. Belum tentu kita akan bebas siksa kubur. Belum tentu kita akan selamat di akhirat kelak. Belum tentu. Oleh karena itu, harus kamu sadari, harus kamu fahami bahwa kenikmatan atau karunia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dari kenikmatan dari karunia yang Allah berikan kepada mereka yang terhalang dari beribadah. Makanya jangan iri, jangan dengki, jangan hasad terhadap mereka yang diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberikan harta yang melimpah, tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenikmatan yang kamu miliki jauh lebih besar dibanding apa yang mereka miliki. Makanya sekali-kali kita berpikir, jangan hanya mengukur karunia kenikmatan Allah itu dengan dunia saja, dengan pandangan dunia atau materi. Jadi dalam wasiat ini Syekh mengatakan, ketahuilah wahai hamba yang soleh, hamba yang taat, anna minnatallah alaika a'zam, bahwasanya karunia Allah atasmu lebih besar, lebih agung, min minnatihi, dari karunia Allah atas orang-orang yang terhalang dari apa yang Allah khususkan untukmu, yaitu ibadah. Falaisa minal muru'ah, maka bukan termasuk akhlak yang baik, bukan termasuk kemuliaan, bukan termasuk kehormatan, sopan santun, wala minal wafa bil jamil, dan tidak pula termasuk membalas kebaikan Allah, an yakuna hamduka li rabbika kahamdihim wa syukrika lahu ka syukrihim. Perhatikan kata Syekh. Maka tidak elok, tidak sopan, tidak baik, dan tidak termasuk membalas kebaikan Allah jika pujianmu kepada Allah sama dengan pujian mereka. Rasa syukurmu kepada Allah sama dengan rasa syukur mereka. Ini tidak baik, tidak membalas kebaikan dengan semestinya, dan ini bukan termasuk akhlak yang terpuji. Lah, kamu diberikan kenikmatan yang besar, yaitu iman, yaitu ketaatan,
bisa beribadah kepada Allah, dibimbing dalam melakukan ketaatan. Lalu syukurmu sama dengan syukur orang maksiat. Kemudian pujianmu sama dengan pujian pelaku maksiat atau yang tidak diberikan seperti apa yang diberikan kepadamu. Ini bukan termasuk hal yang terpuji dan tidak termasuk balas jasa, balas budi dengan baik. Kalau kita misalkan ada dua orang sahabatmu, yang satu sangat peduli denganmu, peduli dengan kehidupanmu. Kalau kamu butuh makanan, dia nganter, dia menyiapkan, dia memberikan. Kalau kamu butuh pengobatan, segera dia datangkan dokter. Apapun kebutuhanmu, apapun kondisimu, sangat peduli. Yang satu cuek, tapi teman yang baik tapi cuek dengan kondisimu. Kalau kamu kelaparan, masa bodoh, tidak mau tahu. Kalau kamu sakit, dia tidak peduli, sekedar dia jenguk, sudah. Kalau yang satu, bagaimana kondisimu? Ayo kita berobat. Masalah biaya, saya yang tanggung. Kira-kira antara dua orang ini, perlakuanmu sama apa enggak? Tentu kamu akan lebih sayang, kamu akan lebih cinta, dan kamu akan lebih peduli. Kamu akan memuji orang pertama. Masya Allah, si fulan teman saya sangat peduli, sangat baik, dan seterusnya. Tentu perhatian kita, kemudian sanjungan kita, pujian kita kepada orang pertama lebih banyak ketimbang orang yang kedua. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia yang sangat-sangat besar, karunia iman pembebas dari siksa api neraka, karunia iman yang membebaskan kita dari kekekalan di dalam api neraka. Kalau seandainya ibadah kita, pujian kita, rasa syukur kita sampai sama dengan mereka yang bermaksiat, maka ini sangat-sangat keterlaluan dan tidak termasuk akhlak yang terpuji. Maka kita sebagai hamba Allah yang soleh, yang taat, diberikan bimbingan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, untuk menghafal Quran, atau melakukan semua jenis-jenis kebaikan, maka rasa syukurmu harus lebih tinggi, harus lebih banyak dibanding mereka yang tidak diberikan apa yang diberikan kepadamu. Pujianmu kepada Allah, zikirmu, salawatmu, bacaan Quran harus lebih banyak ketimbang mereka yang tidak mendapatkan apa yang didapatkan olehmu. Kira-kira paham maksudnya? Nah, kemudian wa hubbuka lahu ka hubbihim. Jangan sampai cintamu kepada Allah sama seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, harus beda. Wa thana'uka 'alaihi ka thanaihim. Jangan sampai juga sanjungan mereka kepada Allah sama dengan sanjunganmu kepada Allah. Pujian mereka kepada Allah sama dengan pujian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuka lahu ka ta'atihim. Ketaatanmu kepada Allah jangan sampai sama dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbeda, harus lebih baik, harus lebih banyak. Kenapa? Karena karunia Allah kepada kita lebih banyak dibanding mereka yang terhalang dari ketaatan, yang terhalang dari ibadah, yang terhalang dari melakukan amal soleh. Ahibbati fillah, rahimani rahimakumullah. Fa anta ikhtassaqallahu bimazidi fadlin. Maka kamu atau engkau Allah khususkan dengan tambahan fadlin, keutamaan, karunia, wasfafa, dan pilihan. Perhatikan,
fa anta ikhtassaqallahu bimazidi fadlin was-safa, karena engkau wahai hamba Allah, Allah khususkan dirimu dengan tambahan karunia, dengan tambahan keutamaan, dengan tambahan keistimewaan, was-safa, dan Allah pilih kamu, maka la yambagi an tatasawa fi muamalati rabbika, maka tidak pantas, tidak elok sama dalam kamu bermuamalah kepada Tuhanmu, dalam beribadah kepada Tuhanmu, biman lam yanal rutbataka indahu, sama seperti orang yang belum mencapai mendapatkan tingkatan dan posisi yang kamu miliki. Perhatikan. Jadi kalimat ini, perhatikan, fa anta ikhtassaqallahu bimazidi fadlin. Perhatikan. Engkau telah khususkan, kalian telah Allah khususkan menerima karunia, menerima keutamaan, menerima keistimewaan, dan kalian adalah makhluk pilihan. Allah pilih untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, tidak elok, tidak pantas, tidak seyogyanya ibadahmu sama dengan ibadah mereka yang tidak mendapatkan posisi kamu saat ini. Tidak pantas ibadahmu, kemudian interaksimu dengan Allah, muamalahmu dengan Allah sama dengan orang yang tidak mendapatkan kedudukan seperti kedudukan. Maka kamu diberikan keistimewaan, kedudukan yang tinggi oleh Allah, maka harus lebih dari mereka. Fatanabbah, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Lihadhil latifah, isyarat yang halus ini. Ini isyarat yang sangat halus, perhatikan. Fa innaha azizatun, sungguh ini adalah pelajaran yang berharga. Qallaman yatanabbah laha, sangat sedikit orang yang menyadari, yang perhatian terhadap pelajaran yang berharga ini. Banyak dari kita lalai, karena selama ini yang menjadi prioritas orientasi kita, bahwasanya pemahaman kita, bahwasanya kesuksesan itu kalau seseorang mendapatkan jabatan tinggi. Kesuksesan itu kalau orang punya harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Jadi pemahaman kita tentang kesuksesan itu sangatlah sempit, diukur dengan materi, dengan dunia. Kamu terlihat sukses di hadapan manusia kalau kamu jabatannya tinggi, kalau kamu memiliki kekayaan yang banyak, walaupun kamu orang yang jauh, orang yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah anak yang sukses. Itu orang yang sukses menurut penilaian kita yang sangat terbatas. Padahal kesuksesan yang sejati adalah ketika Allah bebaskan kamu dari api neraka dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dibebaskan, yang dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga, faqad faz, maka orang ini adalah orang yang sukses. Orang ini adalah orang yang unggul. Maka perlu kita rubah mindset kita, pemahaman kita. Jangan pernah melihat, mengukur kesuksesan hanya dari sisi dunia. Harus imbang. Hasanatun fid dunya, hasanatun fil akhir. Kesuksesan, kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat. Nah, jadi jangan sampai mengejar akhirat saja kemudian lupa dunia, atau mengejar dunia tapi lupa akhirat. Imbangi. Maka fahami, imbangi ini. Karena kamu adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Hidup karena Allah, mati untuk Allah. Maka jangan sampai kita melupakan agama Allah sehingga lalai dari agama, kemudian disibukkan dengan urusan-urusan dunia sampai lupa sholat, lupa berzikir, lupa menunaikan ketaatan ibadah, lebih banyak lalai dengan urusan-urusan dunia. Jadi nasihat ini sangat-sangat berharga. Nasihat yang begitu berharga, yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian renungi, tadabbur, sehingga dengan harapan kalian menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas wasiat yang ketujuh yang jumlahnya sekitar 2 lembar. Mungkin nanti akan dibaca 2 pertemuan. Kita berharap selesai ini nanti kita baca kitab yang kecil-kecil. Nah, misalkan nanti selesai ini kita baca apa? Kemudian nanti Arba'in Nawawi juga kita selesaikan, pindah ke kitab yang lain. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk menunaikan kebaikan, menunaikan ketaatan, dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.